Modul perawatan kebun karet. Pertumbuhan dan produksi karet yang optimal akan terjadi jika syarat tumbuh untuk karet terpenuhi. Misalnya, tumbuh di tanah yang tepat, unsur hara yang sesuai, pemupukan yang benar agar terhindar dari penyakit, pengendalian gulma, dan ada perencanaan perawatan kebun. Kebutuhan pohon karet. Tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karet dan produktivitas lahan. Karet akan tumbuh secara optimal jika tanah tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kedalaman tanah minimal 1 meter atau lebih dengan tidak ada bebatuan. Jika kurang dari 1 meter, maka perlu dilakukan pemupukan. Harus cukup dalam agar akar tumbuh sempurna dan kokoh. Daya simpan air bisa dilakukan dengan mengecek tekstur tanah. Jika tanah tersebut terburai atau tidak menempel sama sekali, artinya kandungan air sedikit karena teksturnya berpasir, sehingga perlu penambahan pupuk. Jika saat diremas bentuknya menggumpal, berarti kandungan airnya tinggi, sehingga dibutuhkan kapur untuk mengeringkan dan mengurangi kelembapan. Tanah yang menempel pada telapak tangan berarti tanah tersebut bagus menyimpan air dan cocok untuk karet. pH tanah yang sesuai bagi pertumbuhan karet adalah pH tanah lebih dari 7. pH tanah kurang dari 7 atau tanah asam bisa dilihat dari jenis tanaman yang tumbuh. Jika seduduk atau Melastoma malabatricum yang banyak tumbuh, berarti pH tanah tersebut asam dan perlu diberikan perlakuan dengan penambahan dolomit sebanyak 1 ton per hektar. Tinggi permukaan air yang sesuai untuk pertumbuhan karet adalah kurang dari 1 meter. Jika lebih dari 1 meter, maka perlu dibuatkan drainase. Unsur hara yang dibutuhkan. Pohon karet seperti halnya manusia, membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan berproduksi. Jika manusia butuh nasi, ikan, ayam, atau daging, sayur-sayuran, dan susu, maka tanaman karet membutuhkan unsur-unsur hara seperti nitrogen, fosfat, kalium, dan magnesium. Unsur-unsur hara tersebut ditemukan dalam tanah dan pupuk. Pemupukan. Pupuk adalah bahan yang dipergunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah agar tanaman tetap sehat dan produktif. Ciri-ciri tanaman yang perlu dipupuk adalah sebagai berikut. Pertumbuhannya kerdil, daun berwarna pucat dan berukuran kecil. Pertumbuhan terlambat. Umur 6 tahun belum mencapai ukuran matang sadap. Produksi lateks mulai menurun. Cara pemupukan mempengaruhi jumlah pupuk yang akan diserap oleh tanaman. Beberapa cara pemupukan yang disarankan untuk dilakukan. 1. Langsung ditabur sekitar batang. 2. Pupuk dibenamkan di antara barisan karet. Dan 3. Ditugal dengan membuat 4 lubang. Biasanya dilakukan bagi tanaman yang masih kecil. Jadwal pemberian pupuk juga menentukan efisiensi pemupukan. Bagi tanaman karet tua, pemupukan dilakukan 4 bulan sekali dan karet muda dilakukan 3 bulan sekali. Sebaiknya, awal perhitungan pemupukan dilakukan pada awal musim hujan. Hal yang perlu diperhatikan adalah gulma sekitar pohon karet harus dibersihkan agar pemupukan tidak sia-sia. Dosis pupuk yang tepat juga menentukan keberhasilan pemupukan. Penggunaan pupuk yang kurang dari dosis tidak akan memperlihatkan perbedaan pertumbuhan antara tanaman yang dipupuk dan tidak. Sedangkan pupuk yang lebih dari dosis akan mengakibatkan pemborosan pembiayaan pembelian pupuk dan tenaga kerja. Dosis pemupukan karet muda atau belum menghasilkan. Campurkan 3 jenis pupuk yang terdiri dari 50 gram urea per pohon, 40 gram SP36 per pohon, 25 gram KCl per pohon, dan gali 4 lubang berjarak 20 cm dari pohon dengan kedalaman 5 hingga 10 cm. Dosis pemupukan karet menghasilkan untuk 100 pohon. Campurkan 3 jenis pupuk yang terdiri dari 18 kg ZA atau urea, 25 kg SP36, dan 7 kg KCl. Bersihkan sekitar pohon karet, lalu taburkan campuran pupuk tersebut. Penyakit. Seperti halnya tanaman lain,
pohon karet pun bisa mendapatkan serangan penyakit. Penyakit yang biasa ditemukan pada tanaman karet adalah jamur akar putih, jamur upas, fusarium, dan kering alur sadap atau KAS. Penyakit-penyakit tersebut akan menyebabkan penurunan produksi dan kematian pada tanaman karet jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, para petani diharapkan mengetahui gejala-gejala dan cara pengendalian penyakit tersebut. Penggunaan bahan kimia tidak dianjurkan untuk pengendalian pada penyakit karet. Hal ini untuk menghindari pencemaran air sungai dikonsumsi oleh ternak peliharaan, mematikan tanaman lain, mematikan organisme dalam tanah, bahkan bisa meracuni manusia atau keluarga petani. Penyakit jamur akar putih. Jamur akar putih disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Jamur tersebut tumbuh dalam tanah dan bisa berasal dari bibit terinfeksi atau dengan tanaman pembawa seperti singkong yang ditumpang sarikan dengan karet. Penyakit ini sering menyebabkan kerusakan kebun yang banyak tunggul atau akar tua, tanaman hutan, dan tanah yang gembur atau berpasir atau tanah yang sangat lembab. Benang-benang miselium berwarna putih terlihat menempel pada batang dan akar pohon karet. Jamur yang sudah dewasa berwarna kuning oranye dan menjadi coklat saat kering. Pengamatan juga bisa dilakukan pada tanaman karet antara pukul 11.00 sampai pukul 14.00. Pohon yang terserang daunnya berwarna kuning pucat atau ujung dan tepi daun melekuk ke dalam. Kemudian daun berguguran dan ranting mati. Gejala lain adalah pohon karet belum berproduksi walaupun sudah berbunga dan berbuah. Pengendalian jamur akar putih. Jamur akar putih dikendalikan dengan menggali semua akar dan batang yang mati. Jauhkan dari kebun dan bakar. Kemudian, gali tunggul pohon dan bakar. Masukkan belerang pada lubang tanam. Untuk mengendalikan omat yang terinfeksi jamur akar putih, maka omat tersebut direndam dalam larutan belerang. Pengendalian juga bisa dilakukan dengan menaburkan 100 gram Trichoderma sp sebagai agen biokontrol sekitar pangkal batang setiap 3 bulan. Penyakit jamur upas. Penyakit jamur upas disebabkan oleh jamur Corticium salmonicolor. Adalah penyakit jamur yang biasanya menyerang pada awal musim hujan dan akan berkembang biak pada kondisi lembab pada kelembaban lebih dari 1000 mm. Maka dari itu, petani harus memperhatikan dengan seksama mulai dari awal musim penghujan hingga akhir musim penghujan. Jamur ini merupakan benang seperti jaring-jaring laba-laba berwarna merah muda. Daun yang terinfeksi menjadi kuning dan akhirnya gugur. Bidang sadap yang terserang mengeluarkan cairan berwarna hitam dan jaringan kulit yang membusuk dan kumpulan tetesan lateks yang berwarna coklat kehitaman meleleh di permukaan bagian yang terserang. Cabang atau ranting yang terserang akan membusuk dan mati serta mudah patah. Cara pengendalian jamur upas. Cabang yang terinfeksi diolesi dengan minyak sawit mentah. Ulangi dan perlakukan ini setiap bulan hingga gejalanya menghilang. Penyakit fusarium. Fusarium adalah penyakit jamur busuk batang yang menyerang ranting, batang, bidang sadap, kulit atau batang menjadi lapuk. Gejala dimulai dengan munculnya bercak berwarna coklat kehitaman pada batang 5-6 cm dari permukaan tanah hingga ke atas menjalar ke bidang sadap. Apabila bercak tersebut semakin meluas dan akhirnya menghentikan produksi lateks, kulit kayu tampak pecah dan lapuk. Daun akan menguning dan akhirnya batang menjadi kering dan hitam. Cara pengendaliannya adalah potong bagian cabang atau ranting yang terserang, mengupas bagian bidang sadap yang terserang fusarium, oleskan CPO pada area yang terserang, ulangi pengobatan ini setiap bulan hingga gejalanya menghilang dan bidang sadap bisa disadap kembali. Penyakit kering alur sadap. Petani biasanya menyebut dengan mati angin atau mati kulit. Suatu gejala di mana bidang sadap tidak mampu mengeluarkan lateks. Kering alur sadap disebabkan intensitas penyadapan yang tinggi, penggunaan stimulan yang tidak sesuai dengan rekomendasi, dan bisa juga disebabkan oleh kualitas bibit yang rendah. Cara pengendalian kering alur sadap. Dengan cara bidang sadap terkena kering alur sadap, dikerok bagian kulit terluar. Kemudian diolesi minyak sawit mentah secara merata. Perlakuan ini dilakukan setiap bulan.
Selama proses pengobatan, bagian kulit tersebut tidak disadap selama 3 bulan. Penyakit kering alur sadap dapat dicegah dengan menghindari frekuensi sadap tinggi, mengurangi penggunaan stimulan seperti etrel dan etepon, khususnya untuk klon BB260. Pengendalian gulma. Apa itu gulma? Gulma adalah tanaman yang tumbuh tapi bukan tanaman utama. Tapi tidak semua tanaman tidak berguna, contohnya pakis, bisa dijual sebagai kerajinan tangan. Mengapa gulma harus dikendalikan? Untuk menghindari persaingan dengan tanaman utama. Mencegah gulma memakan pupuk yang dipakai, memudahkan pengumpulan lateks dan pengontrolan tenaga kerja. Jenis gulma yang umum, Clidemia hirta, Melastoma malabatricum, Mimosa pudica, Micania gangetica, Chromolaena odorata, Isaccemum muticum. Gulma harus dikendalikan dengan melakukan penyiangan. Penyiangan dapat dilakukan secara manual, penggunaan mesin, atau pengembalaan. Penyiangan dengan metode-metode ini lebih disarankan daripada menggunakan bahan kimia atau herbisida. Penyiangan secara manual menggunakan parang atau cangkul. Penyiangan dengan cara ini memberikan keuntungan. Keuntungannya petani bisa memilih tanaman yang tidak dipotong karena bernilai ekonomi. Potongan gulma bisa dijadikan makanan ternak atau dibuat kompos. Penyiangan menggunakan mesin. Penyiangan menggunakan mesin potong rumput memberikan beberapa keuntungan, yakni lebih cepat, biaya tenaga kerja rendah, bisa dimiliki oleh kelompok dan berbagi penggunaannya, ramah lingkungan, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan tidak mempengaruhi kesuburan tanah. Tumpeng sari karet dengan tanaman lain adalah salah satu cara untuk mengendalikan gulma yang tumbuh. Sebagai contoh menanam kopi, coklat, atau tanaman apapun di antara karet. Ini membantu menekan gulma karena tanaman tersebut menutupi tempat yang akan ditumbuhi oleh gulma. Penggembalaan ternak. Beberapa jenis gulma merupakan makanan ternak. Mengembalakan ternak di kebun merupakan salah satu cara yang bagus untuk mengendalikan gulma. Dan keuntungan lainnya, mengurangi tenaga kerja, memastikan ketersediaan protein hewani, dan menyediakan pupuk kandang. Perencanaan perawatan kebun. Perencanaan perawatan kebun dibuat untuk mencapai hasil pertumbuhan yang optimal. Pertama, buat formulir rencana perawatan dalam 1 tahun yang meliputi aktivitas perawatan, penyiangan, dan pemupukan termasuk dosis pemupukan sejak awal penanaman. Formulir ini berguna untuk memonitor perawatan setiap bulan, mengetahui jadwal penyiangan dan pemupukan, perkiraan biaya selama setahun. Di sini, petani dituntut untuk lebih memperhatikan kebun dari segala aspek seperti unsur hara dan kebutuhan kebun karet, dosis dan jenis pupuk yang sesuai, mengetahui penyakit dan gejala pada pohon karet dan cara penanggulangannya, membersihkan gulma di sekitar kebun, serta membuat perencanaan perawatan kebun. Tanpa memperhatikan aspek tersebut, produksi yang optimal tidak akan tercapai.